tersangka hari ini ada di Polda Metro Jaya. Sebelum itu saya mohon maaf, kami tadi saat rilis lupa mengucapkan terima kasih pada jajaran Pak Izin, pada teman-teman dari LPSK juga yang selama ini sudah berkolaborasi dan mendukung kami dalam proses pelaksanaan penyidikan yang kami lakukan. Terima kasih. Mudah-mudahan ke depan kolaborasi ini terus meningkat dan menjadi satu energi positif bagi para penyidik kami di lapangan, Pak. Terima kasih, Pak. Kami sampaikan rekan-rekan sekalian, tadi dipertanyakan ada salah satu tersangka dugaan pencemaran nama baik yang sedang kami tangani. Memang betul, salah satu tersangka RHS bersama dengan pengacaranya, dengan lawyernya, hari ini datang ke kami mempertanyakan perkembangan surat yang pernah diajukan oleh yang bersangkutan. Jadi yang beberapa hari yang lalu atau seminggu yang lalu yang bersangkutan saudara RHS ini bersama dengan pengacaranya menyampaikan permohonan fasilitasi restoratif justice kepada penyidik. Dan kami sebagai fasilitator penyidik sudah melakukan upaya dan sedang melakukan upaya untuk memfasilitasi permohonan yang disampaikan oleh tersangka RHS. Dan hari ini saudara RHS bersama dengan lawyernya datang ke kami untuk menanyakan perkembangan permohonan restoratif justice yang diajukan oleh saudara RHS dengan kesadarannya. Kalau rekan-rekan ingin mempertanyakan lebih jelas atau lebih luas, ya kami persilakan kepada untuk mempertanyakan kepada yang bersangkutan langsung, ya, karena masih ada di Polda Metro. Saya kira itu ya. Udah? Coba siap. Biasanya terpotong-potong saya, jadi kita mumpung kita berdua doang hari ini. Udah ya? Iya bang. Oke, rekan-rekan sekalian, selamat sore ya. Udah jam 3. Jadi kami ada di Polda ini hari ini. Tentu pasti ada urusan, ya ada urusan apa, tentu berkaitan dengan proses hukum atau proses penyidikan yang ada di Polda Metro Jaya yang menyangkut RRT Royal dan Tiba. Untuk apa? Tentu adalah kita pengen kepastian tentang posisi perkara kita di mana. Ada kabar bahwa ada P19, apakah sudah kembali ke kejaksaan lagi? Itu hal yang kami pertanyakan atau kami konfirmasi. Jadi intinya ada 4 ya, ada 4 hal. Satu, memang sampai sekarang kewajiban klien kami ini, Risma dan Timba itu masih wajib lapor. Ini sampai kapan wajib lapornya kita juga tidak tahu. Nah, untuk itulah kita tahu kepastian. Kenapa? Karena ini mau menjelang Lebaran, tinggal 2 minggu lagi kalau nggak salah ya. Jadi kalau nanti tiba-tiba RRT ini khususnya Risma ini mau pulang kampung ke Bali, ternyata wajib lapornya tidak dilaksanakan, nanti takutnya kena aturan. Kedua, mengenai ahli yang kita ajukan selama ini, tambahan ahli gelombang ketiga itu juga belum diproses. Nah kemudian masalah proses selanjutnya seperti apa? Perlu rekan-rekan ketahui bahwa proses hukum jelas terbuka sekarang. Ya kalau masuk berlanjut terus sampai ke pengadilan, tentu itu kita juga waspadai. Waspadai berarti bukan kita takuti, itulah proses yang ada. Nah kemudian ada lagi sesuai KUHP baru timbul ada juga upaya mekanisme restoratif justice. Nah 4 hal ini kawan-kawan atau rekan-rekan sekalian perlu kami cermati, berhubung karena mau libur dan mau kegiatan kita bisa cuti massal, Lebaran dan sebagainya gitu. Jadi dari sekarang kita perlu tahu posisi, jangan sampai nanti kita ternyata
melanggar aturan yang ada. Jadi kembali saya katakan tujuan kami ke sini adalah satu, wajib lapor, itu wajib dilakukan oleh rekan Rismon, dan untuk wajib lapor ini sangat tertib ya. Jadi tidak ada kosongnya, jadi tidak ada madolnya kalau bahasa SD dulu. Kedua, tentang ahli atau saksi yang kita ajukan seperti apa. Kemudian yang keempat adalah proses selanjutnya seperti apa. Dan kita langsung aja, saya kuasa hukum dari Respon hasil wawancara Nipar ini tidak tahu persis seperti apa itu bentuknya. Kemudian apakah ada restoratif justice untuk itu? Nah itu pun kita sikapi semua. Yang mana yang paling menguntungkan, kalau saya dari segi kuasa hukum dari Respon hasil wawancara Nipar ini, yang mana itu yang paling menguntungkan, yang mana itu paling mempersingkat, yang mana itu lebih mempermudah proses ini agar tidak berlarut. Jangan lupa, laporan Pak Joko Widodo itu 30 April. Sekarang sudah tanggal berapa hari ini? Tanggal 11 ya, saya ingat tanggal 11 Maret. Tinggal berapa hari lagi itu genap 1 tahun. Artinya satu lebaran sudah mau dilewati. Nah, oleh sebab itu kami bolak-balik ke Polda ini untuk kepastian itu. Jadi untuk kepastian dari status hukum dari Rismon, Roy dan Tiba. Kalaupun yang berdua tidak hadir hari ini, karena tetap tergabung dalam RRT ya. Jadi kalau kami bicara RRT ya, khususnya yang ada hari ini adalah Rismon hasil wawancara Nipar. Mungkin rekan yang dua, mungkin ada acara yang lain. Tapi artinya kami tetap berbicara atas nama RRT. Saya pikir itu ya rekan-rekan ya yang perlu ditunggu berita yang terupdate hari ini tanggal 11 Maret tahun 2026, kepentingan yang ada di sini. Dan jika ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian, boleh, tapi mungkin sedikit statement dari rekan yang ditunggu-tunggu. Silakan. Saya kesini di samping wajib lapor, ya, ingin mengupdate karena penelitian itu bersifat ongoing dan tidak final, maka saya mengupdate ya hal-hal yang sangat vital dan penting ya kepada penyidik terkait dengan temuan-temuan saya yang baru. Jadi perlu diketahui bahwa RRT ini disatukan dalam sebuah simbol RRT, tetapi di dalam kerja-kerja penelitian itu kami berbeda dan independen. Saya tidak dipengaruhi oleh Pak Roy Suryo maupun tidak dipengaruhi oleh Bu Tipa. Oleh karena itu temuan-temuan baru saya terkait dengan 3 variabel, yaitu dalam pengolahan citra digital, translasi, rotasi maupun pencahayaan, itu ada temuan-temuan baru. Nah itu saya ungkapkan kepada penyidik gitu ya. Nanti proses ke depannya bagaimana, tetapi sebagai peneliti kita harus berdasarkan bukan suka atau tidak suka, benci atau tidak benci, berteman atau tidak berteman, tetapi berdasarkan temuan-temuan kita yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan temuan-temuan itu bersifat ongoing. Nah, saya sampaikan temuan akhir saya kepada penyidik. Nah, apapun pertimbangan penyidik terkait temuan saya itu, nanti ya biarkan proses lebih lanjut begitu. Jadi oleh karena itu, ya temuan-temuan saya itu akan saya pertanggungjawabkan di depan publik. Dan sekali lagi, ini bukan masalah suka atau tidak suka, benci atau tidak benci. Ini adalah tentang kerja ilmiah. Dan seorang peneliti atau pekerja ilmiah itu harus berdasarkan temuannya, bukan karena karena saya tidak suka sama situ gitu. Jadi karena sifatnya yang ongoing dan terus berkelanjutan, maka saya laporkan kepada penyidik, inilah temuan saya gitu. Nah, temuan saya bisa jadi berkebalikan dengan simpulan-simpulan yang saya sebut dalam Jokowi's White Paper gitu, Pak. Itu boleh di-spill nggak, Bang? Itu apa sih temuan barunya? Ya nanti akan saya sampaikan kepada penyidik, tetapi kan yang paling penting saya sampaikan dulu bahwa kerja ilmiah saya Dinamis. dengan metodologi yang sama yang saya tuliskan di dalam Jokowi's White Paper itu, tetapi dengan memasukkan variabel tadi itu, 3 variabel tadi itu, translasi, rotasi, dan pencahayaan, ternyata menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, itu bisa saya pertanggungjawabkan karena memang metodologi yang sama juga saya gunakan di dalam buku Jokowi's White Paper. Meskipun ya ada treatment, ada perlakuan, ada variabel yang menyimpulkan yang berbeda, begitu. Pak, berarti hari ini udah mengajukan
tadi udah mengajukan restoratif justice itu? Itu masih apa ya, masih jauh dari pengacara saya mungkin yang bisa menjawab. Tetapi kan begini, saya sebagai peneliti itu menyampaikan apa adanya, terlepas dari sorak-sorai dukungan atau hinaan, tetapi kita harus bekerja berdasarkan objektivitas penelitian, dan itu harus bisa dipertanggungjawabkan, bukan secara verbal dinarasikan tanpa pertanggungjawaban ilmiah. Ini yang kita edukasi publik gitu loh, bahwa ya penelitian itu ya seperti itu ya, saya sampaikan kepada penyidik. Peluang tentang RJ atau proses yang lain mungkin dijawab oleh Bang Jahmada Girsa. Tolong dipertegas lagi Karena pertanyaan. tadi kan Polda Metro Jaya juga sudah menyampaikan bahwa salah satu tersangka yaitu Bang Desmond mengajukan restoratif justice. Ya, jadi saya mau klarifikasi ya. Tadi saya katakan di KUHP baru kita khususnya, kalau ada pertanyaannya langsung to the point ke mekanisme restoratif justice itu terbuka. Tapi selain itu juga secara on track hukum P19 kemudian kembali dan selanjutnya pelimpahan ke persidangan juga terbuka. Nah untuk itulah kami terus melakukan katakanlah mendapatkan informasi yang terupdate dengan penyidik Polda Metro Jaya yang sangat bersahabat dengan kami. Ya kalau kami tidak diterima juga datang ke sini kan percuma. Nah oleh sebab itu menjawab pertanyaan Anda adalah itu terbuka. Itu terbuka. Masalah prosesnya nanti tentu ada di KUHP. Ya ada pertama tentu pengajuan surat dari dalam hal ini Risma dalam posisi tersangka saat ini ya. Dia mengajukan surat gitu loh. Kemudian diproses dan perjanjian sesuai dengan pasal 79 KUHP yang baru lah. Ada syarat-syaratnya itu kan. Jadi kalau pertanyaannya seperti itu, kalau saya selain advokat juga selaku mediator, saya suka itu. Saya kan advokat, kurator, mediator, RR semua belakang saya, pangkat saya. Jadi kalau disebut apakah ada restoratif justice atau perdamaian lah bahasa lamanya ya, terbuka bang. Jadi 4 poin tadi terbuka. Ya 2 lah ya maksudnya ya. Proses lanjut ke pengadilan terbuka juga. Proses restoratif justice terbuka juga. Menurut saya posisinya sekarang minimal 50-50. Untuk itulah kami perlu lagi mendapat informasi dari penyidik. Tentu penyidik yang paling tahu. Ya penyidik dalam hal ini sesuai KUHP baru juga harus aktif. Nggak boleh lagi seperti KUHP lama. Begitu kita bicara perdamaian atau restoratif justice, biasanya kalau KUHP lama itu biasanya mereka kami nggak mau tahu gitu. Kalau KUHP yang baru, kawan-kawan itu sangat menganut dan sangat diwarnai oleh adanya restoratif justice. Untuk itu kami ingin tahu kemana arahnya.